welcome back to Rias TV. Buat kalian yang cari rekomendasi web series yang bagus, kalian bisa nonton keluaran dari WeTV, yaitu Dikta dan Hukum. Diperankan oleh Natasha Wilona sebagai Nadira, Adjie Dito sebagai Dikta, Abun Sungkar sebagai Seno, menyajikan melodrama yang dikemas secara apik yang membuat kita bakal hanyut dalam alur ceritanya. Sebenarnya kalau kalian sudah lihat dari episode pertamanya, ending dari cerita Dikta dan Hukum ini sudah ketebak. Dengan alur mundur kemudian maju, kita akan disuguhkan dengan banyak adegan-adegan baper yang disajikan di dalam ceritanya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik dari Dikta dan Hukum ini. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune ya, kita bakal kupas alur cerita dari Dikta dan Hukum. Diceritakan, seorang gadis bernama Nadira yang duduk di kelas 3 SMA ini memiliki seorang sahabat dari kecil yang bernama Dikta. Dikta merupakan mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum, di mana menurut Nadira Dikta ini sangat menyebalkan karena apapun yang dilakukan Nadira itu selalu disangkutkan dengan pasal dan juga aturan. Hingga pada akhirnya Nadira ini syok banget ketika tahu ternyata dia dan juga Dikta dijodohkan oleh kedua orang tua mereka atas permintaan almarhum ayahnya Dikta. Bukan hanya Nadira, bahkan kekasih Nadira pun yang bernama Seno juga merasa syok. Tapi mau gimana lagi, Seno lebih berbesar hati dan mengatakan kalau ia akan menghabiskan waktu-waktu terakhir bersama Nadira dengan membuat Nadira bahagia. Awalnya sih Nadira ini menentang banget, hingga pada akhirnya dia merasakan kalau Dikta ini lebih perhatian dan memperhatikan detail-detail kecil di dalam kehidupan dan keseharian Nadira daripada Seno. Seno sering lupa apa yang Nadira suka dan Nadira nggak suka. Seno pun terkadang lemot banget, tidak tahu apa yang sebenarnya Nadira inginkan, bahkan apa yang Nadira pakai kemarin dan hari ini pun tidak pernah Seno perhatikan. Hal ini membuat Nadira semakin ragu di dalam dirinya. Hingga pada akhirnya di tengah kebingungannya, Nadira ini meminta kepada Dikta untuk menghentikan semua perhatiannya karena membuatnya semakin bingung. Apalagi Dikta secara tiba-tiba meminta Nadira untuk lebih mandiri dan tidak lagi menggantungkan apa-apa kepadanya. Bingung? Pasti. Takut? Iya. Tapi semakin berusaha Nadira mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, semakin Dikta bersikap dingin. Hal ini justru membuat perasaan Nadira ini semakin tegas bahwa ternyata Dikta adalah orang terpenting di dalam kehidupannya Nadira. Dan pada akhirnya Nadira ini meminta maaf kepada Seno bahwa ia tidak bisa melanjutkan lagi hubungan mereka karena Nadira hanya ingin kembali bersahabat dengan Seno seperti sebelum mereka pacaran. Pada suatu waktu, Dikta dan Seno ini bertemu di rumah sakit. Ternyata Seno merupakan anak dari dokter yang selama ini merawat Dikta karena penyakit gagal ginjalnya. Dikta pun meminta kepada Seno untuk merahasiakan semuanya ini kepada Nadira, tapi Seno cuma mengatakan bahwa ia tidak akan berkata apa-apa dan orang yang paling tepat untuk menceritakan kepada Nadira adalah Dikta itu sendiri. Dan kaget banget si Dikta ini waktu tahu ternyata Seno dan juga si Nadira ini putus. Jadi si Dikta ini seolah mengancam Seno untuk tidak meninggalkan Nadira, tapi Seno menggeleng dan mengatakan bukan dia yang meninggalkan Nadira, melainkan Nadira itu sendiri. Nah, karena itulah kembali lagi Dikta menemui Nadira. Nadira pun kesal, dia mengatakan bahwa selama ini perasaannya dipermainkan oleh Dikta. Dikta seolah membawanya datang dan kemudian mendorongnya pergi untuk menjauh. Singkat cerita, bahwa Nadira dan juga Dikta ini akhirnya sama-sama mengakui perasaan mereka dan mereka pun menjalin sebuah hubungan. Tapi
Seiring berjalannya waktu, kondisi Dikta ini bukannya membaik, tapi semakin memburuk. Hingga ia harus menulis wishlist dan juga semakin ketakutan bahwa ia tidak akan pernah bisa menemani Nadira dalam waktu yang lama. Semakin lama, semakin Nadira ini curiga karena Dikta sering tiba-tiba menghilang. Dan tak sengaja dia menemukan ada sebuah vitamin di jaket yang dipinjamkan si Dikta kepadanya, dan ketika ia browsing, ternyata itu adalah sebuah vitamin untuk penderita gagal ginjal. Sedih pasti, tapi Nadira terus bertekad untuk menyemangati Dikta agar ia memiliki semangat untuk sembuh. Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata kondisi Dikta semakin memburuk dan tidak memungkinkan untuk dilakukan transplantasi ginjal walaupun ada pendonor yang mau mendonorkan ginjalnya untuk Dikta. Alhasil, semakin lama kondisinya semakin melemah. Bahkan Dikta ini lebih sering cuci darah dibanding biasanya. Semangat hidup tidak lagi menjadi jaminan buat Dikta untuk bisa melawan sakitnya tersebut. Ada satu hal yang sangat Dikta inginkan, yaitu untuk mewujudkan cita-citanya Nadira untuk melihat pertunjukan balet, dan kebetulan itu ada di kampus mereka. Tapi belum selesai pertunjukan itu, ternyata Dikta semakin drop dan harus dilarikan ke ICU. Semuanya sangat panik. Hari berikutnya, ketika si Nadira ini selesai mengerjakan ujian, ternyata Jevan, temannya si Dikta ini, sudah siap menjemputnya. Tadinya si Nadira ini pengen pulang dulu karena ia sudah janji buat membuatkan brownies untuk Dikta, tapi si Jevan ini memaksa. Dan Nadira ini mulai panik dan syok ketika melihat ternyata Dikta kritis. Dia sempat ciuman dan juga mengenali Nadira, tapi ketika Nadira ingin meninggalkan Dikta sebentar untuk mendoakannya, ternyata takdir berkata lain. Dikta harus pergi menghadap Tuhan. Hingga pada akhirnya puncak cerita adalah Nadira yang berhasil mendapatkan gelar sarjana hukumnya, dan Dikta adalah menjadi salah satu faktor yang membuat Nadira tetap semangat. Hingga pada akhirnya Nadira ini ditawari sebuah wawancara kerja, dan ternyata orang-orang yang ada di belakangnya adalah sahabatnya Dikta itu sendiri. Nadira sangat ingat, Dikta adalah orang yang memiliki idealisme yang terlalu tinggi. Jadi, dia pernah mengatakan bahwa nepotisme itu hanya menghambat karir orang-orang yang memang sebenarnya lebih layak daripada mereka yang memiliki hubungan pertemanan ataupun persaudaraan. Jadi, untuk menghargai Dikta tersebut, Nadira menolak tawaran teman-teman Dikta. Hingga endingnya terlihat Nadira ini berada di sebuah tempat yang tinggi menikmati malam bersama dengan bintang, dan disitulah bayangan Dikta muncul untuk menemaninya. Dikta dan Hukum ini terangkum dalam 10 episode, di mana masing-masing dibagi menjadi 2 episode, kecuali episode terakhirnya dibagi menjadi 3 episode dengan durasi sekitar 20 menitan. Mimin kira sih tadinya endingnya si Seno ini akan kembali kepada Nadira untuk menghiburnya pasca si Dikta ini pergi. Ternyata Mimin salah. Tapi bagaimanapun ternyata endingnya cukup apik sih. Dan film ini bener-bener recommended banget buat kalian saksikan. Dan jangan lupa buat siapin tisu karena mengandung banyak bawang. Nilai-nilai yang bisa kita petik adalah hargai waktu, hargai kesehatan, dan juga hargai orang-orang yang sayang terhadap kita. Jangan pernah pantang menyerah, karena kalau kita mau untuk mencapai sesuatu, kita pasti bisa untuk meraihnya. Sungguh cerita yang indah dari kisahnya Dikta dan Nadira. Kalian pengen lihat kisah-kisah menarik lagi? Jadi jangan lupa buat pantengin STV ya. Kita bakal kembali dengan ulasan cerita-cerita lain yang tentunya bikin kalian gagal move on. Sampai ketemu lagi. Ria TV pamit, bye-bye.
guess I got you, baby, I love you.